Semangat pagi. Baik teman-teman semua, mari kita lanjutkan bahasan kita kali ini tentang BPHTB. Sebelum itu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan serta kelancaran. Amin. Baik, BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Teman-teman semua, definisi dari BPHTB itu adalah pajak atas perolehan hak. Jadi, penekanan di sini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, hak ya, hak atas apa? Hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ketika kita mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, kita membayar pajak. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman semua, di penjelasan di Undang-Undang BPHTB disebutkan apa sih contoh-contoh dari hak atas tanah. Jadi contoh dari hak atas tanah itu adalah ada hak milik, ini yang paling tinggi ya, paling kuat ya. Hak milik gitu, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Inilah beberapa contoh dari hak atas tanah. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, BPHTB itu dulunya pemajakannya, pemungutannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi kemudian dengan keluarnya Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian menjadi dialihkan ke pemerintah daerah, yaitu levelnya adalah kabupaten atau kota, ya, Undang-Undang tahun 2009 saat itu. Mari kita lihat komponen dari definisi BPHTB tadi. Itu tadi salah satunya adalah perolehan hak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum, ya, perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh siapa? Oleh orang pribadi atau badan, ya. Jadi ada peristiwa hukum yang membuat orang atau badan itu memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, perolehan hak itu macamnya ada dua. Ada yang merupakan pemindahan hak, ada yang perolehan hak baru. Pemindahan hak itu contohnya itu adalah di item 1 sampai dengan 13 di bawah ya. Jadi ada jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau kita setor gitu ya. Kemudian pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta hadiah. Ya, itu contoh dari pemindahan hak. Sedangkan yang perolehan hak baru itu ada kelanjutan pelepasan hak dan juga karena di luar dan yang di luar pelepasan hak. Jadi kalau kelanjutan pelepasan hak itu ini adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara, ya, atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Jadi ini karena pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan karena pelepasan hak, ya. Kalau yang di luar pelepasan hak berarti yang bukan terkait dengan pelepasan hak. Oke, siapa subjek BPHTB? Subjek itu sekali lagi adalah pihak yang disasar oleh undang-undang untuk menanggung beban pajak. Itu subjek, pemahaman sederhananya seperti itu. Nah, subjek BPHTB berarti ini adalah pihak-pihak yang disasar oleh undang-undang untuk nantinya membayar BPHTB. Jadi ini yang bayar dan nantinya ya, disasar untuk membayar. Siapa? Yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Memperoleh hak berarti siapa? Pihak yang menerima pengalihan hak. Berarti kalau transaksinya jual beli, berarti yang beli gitu, yang beli tanah dan atau bangunan, berarti dia memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dialah yang harus menanggung beban pajak atau membayar BPHTB. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak, karena nanti ada subjek pajak tetapi kemudian dia menjadi tidak perlu membayar pajak, maka tidak menjadi wajib pajak. Sebelum itu kita masuk dulu ke apa-apa peristiwa hukum berupa perolehan yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu
objek pajak yang diperoleh. Jadi mungkin kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan tetapi tidak dikenakan PPh-TB. Yaitu dalam hal apa? Yaitu ketika yang memperoleh itu adalah perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas timbal balik. Itu artinya kalau di negara kita tidak mengenakan BPH-TB terhadap perwakilan diplomatik, kalau perwakilan diplomatik kita di luar negeri itu juga tidak dikenakan. Itu asas timbal balik. Kemudian yang kedua, kalau negara yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ya, misalkan negara membeli tanah, membebaskan, berarti membeli tanah dan bangunan milik warganya untuk sebuah jalan, untuk kantor dan sebagainya, penyelenggaraan pemerintahan ya, atau kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, kalau ada perolehan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Jadi ada badan atau perwakilan organisasi internasional di Indonesia, dia kemudian mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, itu tidak dikenakan BPh-TB asalkan badan atau perwakilan organisasi internasional tersebut tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi atau tugasnya. Berikutnya, yang tidak dikenakan BPh-TB adalah yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak. Nah, konversi hak itu apa? Contohnya itu adalah jadi perubahan dari hak lama ke hak baru, menjadi hak baru berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Itulah konversi hak. Contohnya, semula hak guna bangunan ya, jadi hak guna bangunan kemudian menjadi misalkan hak milik. Hak milik ini adalah konversi hak, tapi dengan catatan dengan tidak adanya perubahan nama, tetapi namanya sama. Jadi semula hak guna bangunan berubah menjadi hak milik dengan nama yang sama dan pemilik yang sama, dengan ya pemegang haknya yang orang atau pihak yang sama. Itu tidak dikenakan BPh-TB. Itu konversi hak ya. Yang kedua adalah karena perbuatan hukum lain. Apa itu perbuatan hukum lain? Contohnya itu adalah perpanjangan hak guna bangunan. Jadi satu pihak diberikan hak guna bangunan kemudian diperpanjang, tidak ada perubahan nama di situ, maka tidak dikenakan BPh-TB. Oke, berikutnya adalah perolehan hak atas tanah bangunan karena orang pribadi, yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Jadi dia mendapatkan tanah dan atau bangunan tetapi peruntukannya wakaf. Jadi misalkan yayasan masjid mendapatkan tanah untuk wakaf, ya, wakaf untuk dikelola oleh masjid tersebut, maka itu tidak dikenakan BPh-TB. Yang ketiga, yang berikutnya, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi ada orang pribadi atau badan yang menerima hak atas tanah dan bangunan tetapi ini untuk kepentingan ibadah. Misalkan yaitu yayasan dikasih tanah untuk dibangun masjid, maka itu termasuk yang tidak dikenakan BPh-TB. Baik, kita akan melihat bagaimana cara menghitung BPh-TB yang terutang. Rumusnya adalah tarif kali, kalau setiap pajak itu pasti tarif kalikan DPP. Nah, DPP-nya di sini adalah NPOP, nilai perolehan objek pajak, kemudian dikurangi dulu dengan NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Ya. Tarifnya di Undang-Undang BPh-TB dulu ketika masih berada di pemerintah pusat, pengelolaannya atau pemungutannya itu 5%. Tapi begitu dipindahkan kepada pemerintah daerah, itu menurut Undang-Undang PDRD itu dibuatlah maksimal 5%. Ini sekali lagi tergantung kepada peraturan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, tapi rambu-rambunya adalah maksimal 5%. Berarti boleh nggak 4%? Boleh. Apakah 4,9%? Boleh, bisa. Gitu. Nah, NPOP di sini merupakan dasar pengenaan BPh-TB. Tetapi NPOP-nya itu nanti dikurangi dulu dengan nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Ini berarti adalah ada batasan nilai.
perolehan yang ditetapkan menjadi tidak kena pajak. Jadi NPOP-nya itu dikurangi dengan NPOP TKP. Nah, batasan nilai perolehan tidak kena pajak ini sekali lagi berdasarkan keputusan atau peraturan dari tiap-tiap kabupaten atau kota. Jadi berbeda-beda tiap kabupaten atau kota. Sama dengan tarif tadi ya, berbeda-beda juga. Nah, kita lihat. Masuk ke NPOP dulu, nilai perolehan objek pajak. Nah, yang dikotakin ini ada tukar menukar, hibah, wasiat, waris, dan seterusnya. Ini untuk transaksi yang seperti ini kita bisa lihat tukar menukar. Tukar menukar itu biasanya tidak melibatkan uang. Artinya tidak seperti jual beli. Kalau jual beli kan tanah ini saya beli berapa? 5 jutaan misalkan, atau 10 juta atau 100 juta. Itu berarti tanah ditandingkan dengan rupiah. Oh, rupiah ini yang mengukur nilai tanah. Gitu. Nilai perolehannya jelas, ada rupiahnya. Hibah itu nggak ada juga. Nih saya kasih tanah. Akan mengukur nilai perolehannya bagaimana? Nah, jadi yang dikotakan ini peristiwa yang biasanya tidak melibatkan rupiah, sehingga tidak bisa diukur dengan pasti berapa perolehan atas tanah atau bangunan tersebut. Hadiah juga sama ya, hadiah, penggabungan, peleburan itu tinggal dikasih aja kan. Kemudian pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dan seterusnya, waris itu tidak bisa diukur dengan pasti berapa nilai perolehannya karena tidak melibatkan rupiah. Maka untuk transaksi atau peristiwa-peristiwa hukum yang ada di kotakan ini, nilai perolehannya itu ditentukan menggunakan nilai pasar. Itu memakai nilai pasar. Apa itu nilai pasar? Nah, memang itu di luar cakupan pembahasan kita. Kita nanti sudah disediakan data nilai pasarnya. Kemudian berikutnya, kalau untuk transaksi atau peristiwa hukum berupa jual beli, itu kan jelas saya membeli tanah dan bangunan ini senilai 1 miliar. Nah, misalkan ya, maka itulah ada harga transaksi. Itulah nilai perolehannya. Jadi untuk jual beli memakai harga transaksi ya. Jadi kalau jual beli memakai harga transaksi. Kemudian kalau orang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan karena mengikuti lelang, jadi dia ditunjuk sebagai pemenang lelang. Jadi dalam transaksi penunjukan, dalam peristiwa hukum berupa penunjukan pemenang lelang, yang dipakai adalah harga transaksi dalam risalah lelang. Gitu. Kadang-kadang ketika dalam lelang itu harganya bisa jauh di bawah harga pasar atau jauh di bawah, mungkin di bawah NJOP juga gitu, tapi tetap digunakan sebagai nilai perolehan objek pajak untuk peristiwa hukum berupa penunjukan pemenang lelang ya. Kalau jual beli tadi kan harga transaksi ya, kalau penunjukan pemenang lelang memakai harga transaksi dalam risalah lelang. Berikutnya, nah ini ada ketentuan nih. Nilai perolehan objek pajak itu bisa menggunakan NJOP PBB. Itu dalam hal apa? Dalam hal nilai perolehan objek pajaknya tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan. Kecuali untuk transaksi yang lelang. Kalau lelang tetap menggunakan nilai lelang. Tetapi kalau misalkan ada jual beli ya, harga belinya kita membeli tanahnya itu di bawah NJOP PBB. Nah, maka yang dipakai itu nilai perolehannya adalah NJOP PBB. Ini kalau dalam bahasa lainnya adalah negara tidak mau rugi gitu ya. Kecuali untuk lelang. Kalau lelang memang seperti itu, silahkan kalau kondisinya di bawah NJOP PBB. Baik, teman-teman semua. Kemudian unsur berikutnya kita akan lihat NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini batasan atau nilai NPOP ini tergantung keputusan tiap kabupaten atau kota. Nah, yang pertama kita lihat, ternyata untuk peristiwa hukum berupa perolehan hak karena waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Jadi ketika ada waris atau hibah wasiat ya, dengan syarat seperti ini, termasuk juga suami istri, itu NPOP TKP itu diberikan paling rendah 300 juta. Jadi artinya pemerintah kabupaten atau kota itu menetapkan berapa NPOP TKP-nya terserah, tetapi tidak boleh kurang dari 300 juta. 301 boleh, 400 juta boleh, 500 juta boleh. Itu seperti itu. Ini NPOP kan pengurang, NPOP TKP kan pengurang dari NPOP. Ya. Itu untuk waris dan hibah wasiat. Nah, berikutnya untuk selain waris atau hibah wasiat yang memenuhi ketentuan tadi itu paling rendah 60 juta. Jadi Pemkab atau Pemkot dalam menerapkan berapa NPOP TKP untuk selain waris dan hibah wasiat, silahkan saja berapapun, tetapi tidak boleh kurang dari 60 juta. Boleh 65, boleh 80 dan sebagainya ya, tergantung situasi atau kondisi yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Lalu kita masuk ke saat terutang. Saat terutang untuk BPHTB itu adalah tergantung ya peristiwa hukumnya apa. Nah, kalau ini ada beberapa ya. Jadi kalau untuk selain waris, selain pemberian hak baru, selain putusan hakim dan selain karena lelang, itu adalah saat tanggal ditandatanganinya akte. Berarti kalau waris, kalau hak baru, pemberian hak baru, putusan hakim dan lelang enggak berdasarkan tanda tangan akte. Ya, bukan pada saat tanda tangan akte. Nah, contoh dari selain waris itu apa? Contoh yang di sini adalah jual beli. Kalau jual beli ya ketika ditandatangannya akte. Kalau kita terima hadiah ya ketika ditandatangannya akte tersebut gitu. Nah, kita lihat berarti yang lelang pertama dulu ya. Setelah ini yang lelang. Ketika peristiwanya adalah lelang, maka saat terutangnya adalah tanggal penunjukan pemenang lelang. Gitu. Kemudian ketika waris itu kan berarti orang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, dalam hal ini hak atas tanah dan bangunan ya, ketika ada orang yang meninggal. Itu orang yang meninggal biasanya kerabat ya, bisa orang tua, bisa kakek, bisa paman dan sebagainya, bisa mungkin kakak, bisa adik gitu ya. Ketika dia mendapatkan waris belum terutang, tetapi ketika hak atas tanah dan bangunan itu didaftarkan ke kantor pertanahan, biar namanya di sertifikatnya berubah menjadi nama si penerima waris, maka saat itulah saat terutang. Untuk waris seperti itu. Nah, ketika ada putusan hakim, hak perolehan atas tanah dan bangunan itu karena ada putusan hakim, maka kapan saat terutangnya? Yaitu saat tanggal putusan hakim. Bagaimana kalau peristiwanya adalah perolehan karena pemberian hak baru? Itu adalah saat terutangnya adalah saat tanggal terbitnya SK pemberian hak baru tersebut. Oke, itu adalah saat terutangnya. Tempat terutangnya di mana? Ini seperti PBB, yaitu lokasi atau tempat dari tanah dan atau bangunan itu berada di level kabupaten, kota, atau provinsi. Kenapa ada provinsi? Nah, kalau di DKI Jakarta di provinsi. Kalau selain DKI Jakarta itu kabupaten atau kota. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan, saya tinggalnya di Depok tetapi punya tanah di Purbalingga, kemudian atau saya orang Depok tapi saya membeli tanah yang ada di Purbalingga, maka meskipun saya orang Depok, saya harus menyelesaikan urusan BPHTB-nya itu di wilayah Purbalingga. Saya membayarnya di sana, diadministrasikan di pemerintah Kabupaten Purbalingga karena lokasi objeknya di Purbalingga. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh ketika ada transaksi atau peristiwa hukum berupa jual beli. Nah, jual beli, maka si pembeli itu yang subjek BPHTB-nya, yang harus membayar BPHTB itu pembeli. Dia membayar BPHTB menggunakan ini dulu nih, surat setoran pajak daerah.
BPHTB ya. Ini data dari wajib pajaknya, data dari lokasinya, lokasi atau objeknya. Kemudian, nah, lihat di sini ada informasi tentang PBB-nya. Oke, saya tunjukkan halaman berikutnya ya. Nah, ini. Jadi di dalam perhitungan BPHTB itu dilihat dulu kondisi objek pajaknya, NJOP PBB-nya berapa, itu ditunjukkan dulu. Oke, tanahnya 118, bangunannya 93, NJOP sekian gitu ya. Maka total NJOP-nya itu 276. Ini di Depok ini ya. Dari yang SSP surat setoran BPHTB tadi kelihatan bahwa ini adalah peristiwa yang di Depok. Nah, ternyata meskipun NJOP-nya cuma 276, tetapi harga transaksinya itu 725 juta. Nah, lihat. Ini berarti kondisinya di daerah tersebut NJOP-nya jauh di bawah harga transaksi atau nilai pasar. Tuh, maka dalam hal ini penghitungan BPHTB-nya itu tidak menggunakan NJOP, tapi menggunakan harga pasar. Kalau misalkan harga pasarnya di bawah NJOP lah, memakainya NJOP. Itu seperti itu ya. Maksudnya, jadi ini perhitungan BPHTB-nya, nilai perolehan objek pajaknya yang nomor 1 itu 725 juta. NPOP TKP di Depok 60 juta. Kemudian maka nilai perolehan objek pajak yang kena pajak ini yang netnya itulah 665 juta. BPHTB ternyata di sana 5% di Depok ya. 5% kalikan sekian menjadi 33 juta. Gitu. Jadi ini 33.250.000 itu adalah BPHTB yang harus disetorkan oleh pembeli ya, pembeli. Bukan penjual tapi pembeli. Ya. Nah, kalau penjual kenanya apa? Nah, itu kita bahas di kelas saja ya. Nah, PPh-nya kita bahas di kelas. Kalian tanyakan biar nanti saya terangkan di kelas. Nah, teman-teman semua, ketentuan mengenai BPHTB itu bisa berbeda-beda sesuai dengan peraturan kabupaten kota masing-masing sepanjang masih dalam batasan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya tadi tarifnya, kemudian NPOP TKP-nya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 126 tahun 2017. Nah, DKI Jakarta kan daerah yang cukup kaya dan pendapatan asli daerahnya dari pajak itu cukup lumayan gitu. BPHTB Jakarta misalnya memberikan tarif 0%. Pemerintah Jakarta itu memberikan tarif 0% untuk peristiwa apa? Untuk peristiwa berupa perolehan hak pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan 2 miliar. Yaitu bisa jual beli, hibah wasiat, waris, atau kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak khusus untuk orang pribadi dan pertama kali gitu, dan nilainya sampai dengan 2 miliar. Itu di DKI Jakarta kena tarifnya 0%. Melanggar hukum apa enggak? Tidak. Karena apa? Karena tarif itu ditetapkan maksimal 5%. Kalau dia memberikan 0% ya boleh juga gitu. Ini khusus, tapi kalau DKI Jakarta khusus untuk kondisi-kondisi seperti ini. Itu peraturan yang keluar tahun 2017. Nah, mari kita mencoba menghitung bersama-sama untuk BPHTB. Yang pertama, Agustus 2016 tanggal 5, Bapak A membeli sebidang tanah dari Tuan X. Berarti yang membeli itu Bapak A, maka inilah yang nanti akan terkena BPHTB. Ini subjeknya nih, subjek BPHTB akan menjadi wajib pajak nanti. Oke. Di Jakarta Selatan objek pajaknya, maka tempat terutangnya ada di Jakarta Selatan sesuai dengan lokasi objek pajaknya di Pemprov DKI ya, karena ini di Jakarta, di Pemprov DKI berarti tempat terutangnya ya. Seharga 10 miliar ya, 10 miliar. Dan NJOP atas tanah tersebut adalah 12,25 miliar. Ini maka
dalam hal ini harga transaksinya atau harga pasarnya ini lebih rendah daripada NJOP. Misalkan ini di Jakarta NPOP TKP-nya 60 juta dan tarifnya 5%. BPHTB terutangnya bagaimana? Rumusnya adalah tarif berarti 5% ya, dikalikan NPOP-nya, nilai perolehan objek pajaknya, memang harga transaksinya 10 miliar tetapi NJOP-nya lebih tinggi 12,25 miliar, maka yang dipakai adalah 12,25 M ya. Kemudian dikurangi dengan NPOP TKP-nya 60 juta. Nah, cara ngitungnya seperti itu, dikalikan sama dengan, ya ini saya hitung cepat, oke, 609,5 juta. Nanti dicek ya, insya Allah benar gitu. Itulah BPHTB-nya. Kapan terutang? Kapan terutangnya ya ketika tanda tangan akte jual beli. Ini jual beli kan? Di mana terutang? Di Pemprov DKI Jakarta. Oke, contoh kedua. 14 April 2015, Amir menerima warisan. Oke, warisan. Ini tetap merupakan objek BPHTB. Dari orang tuanya dengan harga pasar 1,3. Nah, 1,3. Kalau warisan itu dia nggak bayar kan, dikasih gitu, nggak melibatkan uang. Tetapi kita tahulah, oh tanah di sini sekitar 1,3 miliar deh kalau seperti itu, gitu kan, ada informasi seperti itu. Nah, NJOP-nya ini ada informasi NJOP tahun 2015 untuk tanah tersebut adalah 1,2, tahun 2016 1,4. Warisan tersebut didaftarkan di BPN, di kantor pertanahan berarti ya, tanggal 12 Agustus 2016. Jadi menerima warisnya 14 April 2015, didaftarkannya 12 Agustus 2016. NPOP TKP untuk daerah tersebut ditetapkan 300 juta. Untuk waris itu memang besar gitu ya. Dan tarifnya 5%. Hitung BPHTB terutang. Oke. BPHTB rumusnya tarif, di sini 5% untuk daerah tersebut, kali NPOP, nilai perolehan objek pajaknya. Ini karena waris, maka kita melihatnya nilai pasar ya, karena tidak ada nilai transaksinya gitu, nilai pasar. Nilai pasarnya 1,3 sebenarnya nih, 1,3. Tetapi dilihat dulu dengan NJOP-nya pada tahun tersebut, apakah NJOP-nya lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau NJOP-nya lebih tinggi, memakai NJOP. Oke, NJOP-nya berapa? Nah, ini NJOP informasinya itu ada di tahun 2015 ada, tahun 2016 ada. Dipakai yang mana? Dipakainya adalah ketika terutangnya BPHTB. Saat terutangnya kapan? Saat terutangnya itu adalah saat dia mendaftarkan ke BPN, yaitu di tahun 2016, di 12 Agustus tahun 2016. Maka di 12 Agustus 2016 itu saat terutangnya ya, itu berarti tahun pajaknya 2016, maka dipakai NJOP tahun 2016. NJOP tahun 2016 itu 1,4. Bandingkan NJOP tahun 2016 dan harga pasar. Oh, tinggian yang mana nih? Tinggian NJOP, maka dipakai yang NJOP. Maka nilai perolehan objek pajaknya yang dipakai adalah NJOP. 1,4 miliar dikurangi NPOP TKP-nya sebesar 300 juta. Nah, ini ntar saya hitung. Oke, 55 juta. Nah, itu ya BPHTB-nya. Contoh ketiga, Mr. X membeli sebidang tanah yang dilelang di KPKNL Jakarta Selatan. Ini lelang ya, jadi KPKNL Jakarta Selatan melelang sebidang tanah, kemudian ada X, ini yang menang. Inilah si subjek BPHTB-nya, yang akan menjadi wajib pajak nanti. Oke, menang di 12 November 2016, 7,5 M. Atas tanah tersebut telah terbit SPPT PBB P2 dengan NJOP 10 miliar. Informasi NJOP kan ada di SPPT PBB ya, kalau kalian agak bingung maksudnya seperti itu. Sedangkan harga pasar tanah tersebut sebesar 12 miliar. Oke, hitung BPHTB terutang bila NPOP TKP di daerah tersebut 60 juta dan tarifnya 5%. Oke, rumusnya adalah 5% kalikan NPOP-nya.
Ini peristiwa hukumnya adalah lelang ya, lelang, maka harus memakai nilai yang ada dalam risalah lelang, yaitu 7,5 miliar. Loh, itu kan di bawah NJOP. Untuk lelang memang demikian, tetap dipakai yang lelang. Jadi 7,5 miliar dikurangi dengan NPOP TKP di daerah tersebut, yaitu 60 juta. Sebentar, kembali ke NPOP-nya ya. NPOP-nya tetap memakai nilai lelang, yaitu 7,5 miliar. Meskipun NJOP-nya 10 miliar dan nilai pasarnya 12 miliar, tetap yang dipakai adalah nilai yang ada dalam risalah lelang. Gitu ya. Oke, kita hitung dulu 5% kalikan 7,5 miliar kurangi 60 juta. Oke, sama dengan seret. Oke, 372 juta. Oke, baik. Teman-teman semua, itulah sedikit tentang BPHTB. Kalian kerjakan soal-soal dari tahun lalu ya, di 3 tahun UAS tahun lalu tentang BPHTB. Kalau ada permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan, kita bahas di kelas Zoom. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.